Makanya salah satu perkara yang sering disampaikan oleh para ulama, kalau ada masalah, kalau ada problem yang hadir pada kehidupan kita, sampai para ulama mengarahkan kita, sampai para ulama itu menunjukkan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, memperbaiki kualitas kita di hadapan Allah, maka Allah yang akan memperbaiki kualitas apa yang ada di sekitar kita. Selamat datang di channel Usaha Hijrah. Semoga video ini bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Amin. Seluruh jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan kajian panjang kita, yaitu adalah kajian materi tazkiyatun nafas. Tentunya kita faham salah satu investasi terbaik pada kehidupan kita di kampung akhirat kita, yaitu adalah ketika kita senantiasa berbicara tentang amalan hati kita. Karena amalan hati itu memiliki potensi yang besar untuk memberatkan mizan kebaikan. Amalan hati itu menjadikan para malaikat begitu berat untuk mencatat dan untuk menuliskannya setiap waktu. Karena besarnya pahala yang dikandung dan besarnya keridhaan Allah bersama dengan mereka yang senantiasa memperhatikan amalan hatinya dan amalan jiwanya. Inilah yang menjadikan kita memahami ada beberapa manusia yang senantiasa memperhatikan amalan dohirnya, tetapi mereka tidak peduli bagaimana amalan-amalan hatinya. Sehingga kalau boleh kita ilustrasikan, amalan dohirnya, amalan yang kasat mata sebagaimana emas permata, dan amalan hatinya bagaikan besi potongan yang tidak ada harganya dan tidak bernilai. Ada manusia yang kedua yang merasa bahwasanya dia menjaga amalan hatinya, tapi amalan dohirnya berantakan. Dia merasa menjaga amalan hatinya tapi tidak sholat, merasa menjaga amalan hatinya dengan berbuat baik kepada setiap orang, berbaik sangka kepada orang, tapi dia tidak mau untuk berkomitmen meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka ini adalah orang yang salah fata morgana dalam prasangka, karena dia merasa memperhatikan amalan hatinya, tetapi amalan dohirnya tidak sesuai dengan amalan yang ada di pada hatinya. Banyak orang yang sering kita jumpai di masyarakat itu sering berkata begini, jilbab atau tidak jilbab itu yang penting hatinya, sholat atau tidak sholat itu yang penting hatinya. Padahal mereka lupa bahwasanya amalan hati kalau benar maka pasti mereka akan menutup aurat dengan mudah. Kalau ada orang yang mereka memperhatikan hatinya dan mendapatkan hatinya sehat, pasti akan mudah untuk melaksanakan ketaatan dalam sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Makanya kelompok yang kedua kalau boleh saya sebut adalah kelompok mereka yang berprasangka pada fata morgana. Mereka merasa melakukan amalan hati, tetapi ketika amalan dohirnya berantakan, tidak sholat, tidak puasa, maka sejatinya tidak ada yang benar. Karena sesungguhnya amalan hati dan amalan dohir itu saling berkaitan dan tidak mungkin terpisahkan. Ada kelompok yang ketiga, yaitu adalah kelompok mereka yang senantiasa memperhatikan amalan hatinya, karena mereka tahu bahwasanya Allah bersumpah berpuluh-puluh kali ketika menerangkan orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya dan membersihkan jiwanya. Ketika hatinya sehat, ketika jiwanya bersih, itulah yang menjadikan dia mudah melakukan amalan ketaatan. Dia mudah untuk menutup aurat, dia mudah untuk melaksanakan sholat, dia mudah untuk tersenyum, dia mudah untuk melakukan puasa-puasa yang wajib baginya dan yang sunnah. Semua itu tidak mungkin dilakukan kecuali kualitas hati yang bersih, kualitas jiwa yang bersih ketika selalu dirawat dalam kebaikan. Nah, inilah yang menjadikan kita mendeteksi diri kita ini pada kelompok yang mana. Jangan-jangan ada yang termasuk pada kelompok yang pertama, amalan dohirnya luar biasa bagaikan emas yang mahal harganya, tapi amalan hatinya berantakan bagaikan potongan besi yang tidak ada harganya. Atau jangan-jangan kita termasuk orang yang kedua, yang selalu berkoar-koar memperhatikan dan mengatakan pentingnya amalan hati, tetapi amalan dohirnya berantakan, dan ketika ditanya tidak pakai jilbab, tidak sholat karena berkata yang penting itu amalan hatinya. Atau yang ketiga, kita adalah orang yang senantiasa berusaha untuk menjaga amalan hati kita, menjaga amalan kebersihan jiwa kita, dan itu nampak pada seluruh ibadah-ibadah dohir yang kita lakukan dengan ringan. Ketika amalan hati itu kita bersihkan, maka sesungguhnya amalan dohir itu akan menjadi mudah dan ringan. Tahukah kita di mobil itu ada mesin? Kalau mesinnya ini kotor, ini akan mempengaruhi laju dari mobil tersebut. Akhirnya laju mobil tersebut menjadi sulit untuk kencang disebabkan karena kotoran-kotoran yang ada pada mesinnya ketika mungkin jarang untuk dibersihkan dan diservis pada bengkel-bengkel resminya.
Maka ketika mobil ini dibawa ke bengkel, dibersihkan, dibuka semuanya, kapnya dibuka, semuanya dibuka, dibersihkan, lalu yang kotor-kotor dari sisa-sisa bensin yang terkadang mungkin oktahnya tidak terlalu kuat, tidak terlalu tinggi sampai meninggalkan bekas dibersihkan, maka yang terjadi adalah mobil kita menjadi kencang kembali, menjadi nyaman untuk kita naiki, disebabkan mesin-mesinnya, kaki-kakinya dibersihkan dari berbagai macam pengotornya. Maka itulah yang kita dapatkan. Berarti kaitannya antara amalan dohir dengan amalan hati itu kuat betul. Kalau amalan hatinya sudah dibersihkan, rajin untuk dirawat, maka pasti amalan dohirnya itu akan terikut menjadi baik pula. Dan itulah sejatinya yang penting dan itulah sejatinya yang benar. Karena jangan dipisahkan antara amalan dohir dengan amalan batin. Banyak orang dengan berbagai macam dalih, banyak manusia dengan berbagai macam pembenaran dan berbagai macam narasi suka sekali memisahkan antara amalan dohir dengan amalan batin. Seakan-akan amalan dohir dan amalan batin itu sejatinya terpisah-pisah. Dan akhirnya mereka mendiskreditkan mereka yang melakukan ketaatan ketika mereka melecehkan orang yang melakukan ketaatan dengan berkata, ketaatan kayak gitu tapi hatinya tidak bersih. Padahal pada dasarnya untuk menutupi mungkin kekurangan dan kelemahan dirinya sembari mereka merendahkan orang. Padahal kita paham amalan dohir kalau benar melahirkan amalan hati kalau benar melahirkan amalan dohir yang benar. Dan itulah yang kita harus perhatikan, betapa pentingnya kita memperhatikan amalan hati, betapa pentingnya kita memperhatikan amalan jiwa kita. Karena amalan hati dan amalan jiwa, kalau betul-betul dia bersih, kalau dia betul-betul bening, layaknya mesin yang habis diservis dan habis di maintenance, maka akan menjadikan laju mobil itu akan menjadi kencang dan nyaman dinaiki kembali mobil tersebut ketika kita memiliki mesin yang bersih. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham, membersihkan hati itu sama dengan kayak membersihkan mesin mobil kita supaya nyaman kita pakai. Cuma yang kita harus mengerti, membersihkan mesin mobil itu harus pakai ilmu. Maka sama, membersihkan hati kita dan membersihkan jiwa kita pun harus memakai ilmu. Tidak boleh sembarangan kita memakai referensi-referensi yang kita pakai untuk membersihkan hati kita. Banyak manusia karena mereka tidak paham tentang ilmu, mereka kurang mengerti tentang referensi dan literasi di dalam Islam, mereka akhirnya mencoba mengambil referensi-referensi yang mereka comot pada agama-agama selain Islam. Padahal agama ini telah sempurna, agama ini telah utuh. Salah satunya di antara keutuhan agama ini telah menerangkan kepada kita semua referensi-referensi yang bisa menjadi rujukan kita untuk membersihkan hati. Sebagaimana itulah yang telah dituliskan oleh para dokter-dokter agama pada kejiwaan. Seperti ulama-ulama terdahulu ketika mereka selalu mengarahkan kita supaya mengetahui bagaimana membersihkan hati kita dan jiwa kita sesuai dengan petunjuknya Allah dan Rasul-Nya. Karena yang kita harus dapatkan, banyak orang mulai frustasi, banyak orang yang mulai depresi, tapi malah jujur. Mereka orang-orang Islam ketika depresi dan frustasi malah mereka mencari referensi-referensi selain Islam. Akhirnya mereka menggunakan berbagai macam metode yang tidak tahu dari mana metode itu datang, dan mereka klaim bahwasanya metode itu bisa untuk menenangkan hati mereka. Lalu mereka bangga dengan metode-metode yang mereka lakukan itu ketika mereka ingin menenangkan hati dan menenangkan jiwa mereka. Dan ini sering kita jumpai. Mereka melakukan teknik ini, mereka melakukan teknik itu, dan mereka bangga mengklaim bahwasanya teknik olah tubuh ini bisa menenangkan hatinya. Padahal Masya Allah bukan itu yang kita harus ambil ketika kita sudah mendapati syariat Islam itu sempurna. Ketika kita mendapati syariat Islam ini telah sempurna, Allah itu sudah memberikan kepada kita apa yang menjadi referensi dan bisa menjadi racikan obat. Bagaimana menenangkan hati kita, menenangkan jiwa kita. Karena sesungguhnya salah satu fungsi Allah menurunkan syariat ini pada kehidupan kita untuk memberikan kepuasan hati dan batin kita ketika mengikuti sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan, supaya racikannya benar sesuai dengan dosis yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan inilah perkara yang penting untuk kita pahami. Menenangkan hati sekarang lagi ngetren, di mana-mana orang mengatakan kontemplasi jiwa, kontemplasi raga, dan berbagai macam yang lainnya. Tetapi ternyata ujung-ujungnya mereka mengambil referensi yang bukan datang dari Nabi kita, Rasulullah, dan bukan datang dari ulama-ulama kita. Bahkan sangat kita miris ketika mendapati Muslim
tetapi justru mengambil referensi pada agama-agama yang lain. Padahal Islam telah memberikan racikan yang utuh, referensi yang utuh di dalam kita menenangkan hati kita. Makanya saya teringat kepada sabda yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan taraktukum ala masalil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di ila halikun. Aku telah meninggalkan kepada kalian satu ajaran, satu petunjuk yang begitu sangat jelas dan begitu sangat terang. Saking terangnya, kalaulah kalian melewati waktu malam berpegang dengan ajaran yang aku tinggalkan, maka kalian akan mendapati waktu malam itu akan terang dengan apa yang kalian pegang pada ajaran yang aku tinggalkan. Dan tidaklah aku ketika mendapati dan meninggalkan kalian dengan ajaran yang begitu lengkap dan terang, lalu kalian masih mencari-cari jalan dan masih mencari-cari referensi yang bukan datang dari apa yang aku jelaskan, tidaklah kalian melakukan itu kecuali pasti kalian akan menemui kebinasaan. Dan inilah yang menjadikan kita harus merenung betul bagaimana perkara ini harus kita fahami. Kita ini ketika menenangkan hati harus kita kembalikan kepada referensi yang betul-betul telah dijelaskan oleh Nabi, dijelaskan oleh para ulama dengan racikan dan dosis supaya kita benar mendapatkan ketenangan hati dan tidak mengakibatkan kepada kemadharatan dan keburukan, baik itu di dunia dan di akhirat. Makanya kemudian kita akhirnya mengkaji kitab Tazkiyatun Nafas, yaitu penyucian jiwa kita sesuai dengan para ulama yang mereka menjadi dokter agama pada kejiwaan manusia, yaitu Imam Ibnu Rajab, beliau ini dokter agama, dokter jiwa. Kemudian adalah Imam Ibnu Qayyim dan tentunya adalah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang semoga Allah merahmati mereka dengan seluruh pengorbanan yang telah mereka lakukan ketika memberikan petunjuk serta menjadi lentera bagi umat untuk menerangkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita telah membahas bab yang ketiga, yaitu bab tentang ilmu. Kita bahas tentang ilmu, bagaimana definisinya, bagaimana keutamaannya, dan bagaimana kaitannya dengan Tazkiyatun Nafas. Dan kita juga telah membahas apa yang harus kita lakukan di dalam menjaga dan akhlak kita sebagai seorang penuntut ilmu. Karena apa sih kaitannya Tazkiyatun Nafas dengan bab ilmu, Ustaz? Sampai bab yang ketiga itu adalah masalah ilmu. Karena sesungguhnya disampaikan dalam Tazkiyatun Nafas bab ilmu sekali lagi untuk memberikan sebuah garis yang tegas, sebuah garis yang tebal, supaya setiap manusia ketika ingin mencari ketenangan hidup, sesungguhnya ketenangan hidup itu pada ilmu yang diajarkan oleh Allah dan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan keutamaan mendapatkan itu pahalanya di sisi Allah. Dan itulah yang menjadikan kita memahami keterikatan antara Tazkiyatun Nafas dan ilmu adalah keterikatan yang sangat kuat yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang ingin menyucikan hatinya tetapi tidak memakai ilmu yang diajarkan oleh Nabi pasti batil. Pasti batil. Mereka akan comot agama ini, mereka comot agama itu, dan apa yang viral pasti langsung diikuti. Lalu bangga dengan mengikuti apa yang viral, walaupun gerakannya, walaupun syarat-syaratnya ketika melakukan itu kadang-kadang berat dan menyusahkan. Tetapi disitulah kita akhirnya mendapati, itulah yang kita akan dapati. Makanya mereka akan menjumpai kerusakan ketika dalam persoalan itu. Makanya ketika seseorang menenangkan hatinya dengan ilmu, maka itulah yang akan betul-betul memberikan obat dari semua yang kita butuhkan ketika kita ingin menenangkan hati dan pikiran kita. Dan itu tidak ada yang tahu obatnya kecuali adalah Allah dan Rasul-Nya. Sekarang kita kemudian mendapati hati. Sekarang kita bicara tentang masalah hati. Kita buka halaman yang ke-25. Sebelum kita berbicara tentang hati, maka kita harus mengetahui tentang 2 poin penting tentang masalah hati. 3 poin penting tentang masalah hati. Sebelum kita kaji apa yang disampaikan di dalam buku ini, halaman 25 dan halaman 26-27 yang kita akan bahas. Yang kita harus pahami tentang 3 pokok yang kita harus mengerti. Yang pertama adalah kenapa ini dinamakan, kenapa hati itu dinamakan kolbun dalam bahasa Arab. Nah ini kan kita harus paham. Karena banyak di antara kita tidak mengerti kenapa hati itu dalam bahasa Arab disebut dengan kolbun. Kolbun itu artinya adalah hati. Ya, beda dengan kolbun itu adalah hati. Maka hati itu dinamakan dalam bahasa Arab itu dengan kata kolbun.
Maka Syekh Shalih Al-Munajjid beliau menyampaikan di dalam Silsilatu Amalil Qulub, dinamakan hati itu dalam bahasa Arab qalbun li sur'ati inqilabiha, karena cepatnya hati itu berubah-ubah, berputar-putar, dan hati itu cepat terpengaruh. Makanya dinamakan hati pada kehidupan manusia itu dinamakan dengan qalbun, karena cepatnya berputar-putar dan cepatnya dia terpengaruh. Makanya kalau kita menjumpai ada potongan-potongan kertas, kita letakkan di depan kipas angin, lalu potongan kertas itu terbang kemana-mana, berputar-putar sesuai dengan arahan angin yang menerbangkan dia kemana-mana, maka itu disebut dengan qalbun. Dia berbolak-balik karena gerakan angin yang menerpa dan menimpa dan mengenai kepada kertas-kertas itu. Makanya kita jumpaikan betul, kalau kita merenungkan bahwasanya hati kita ini paling cepat terpengaruh. Berapa banyak orang yang berpikir pagi A, tetapi ketika siang sudah berpikir B. Berapa banyak di antara kita yang berpikir C ketika di waktu siang, tetapi di waktu malam kita sudah berpikir D. Kenapa cepat berubah-ubah? Karena memang begitulah hati manusia. Sehingga kemudian dinamakan hati itu qalbun karena cepatnya berubah-ubah dalam kehidupan kita. Makanya orang yang hari ini beriman, kalau kita kaitkan lebih jauh, orang yang hari ini beriman belum tentu dia akan beriman di hari esok. Orang yang besok beriman belum tentu di tahun depan dia akan beriman. Berapa banyak orang yang hari ini beriman tetapi naudzubillahi min dzalik, beberapa tahun kemudian dia menjadi murtad setelah dia beriman kepada Allah dan dia meyakini Allah. Ada orang yang mereka itu sudah mendapati Allah, tetapi karena kecewa, karena perlakuan orang, mungkin karena kekecewaan dia kepada peristiwa yang menimpa dirinya, maka dia mendapatkan sesuatu, maka dia akhirnya menjadi murtad dari agama Allah. Itulah hati cepat berubah-ubah. Ya, makanya Masya Allah inilah yang menjadikan kita memahami kenapa dinamakan hati karena cepat berubah-ubah. Saya punya sebuah kisah nyata ya tentang masalah bagaimana hati itu cepat berubah-ubah. Pada satu waktu saya ini pernah dijemput sama seseorang yang beliau itu memiliki sebuah perusahaan. Ketika beliau menjadi presidirnya, menjadi direkturnya, beliau ternyata menyempatkan diri untuk menjemput saya secara langsung. Dalam perjalanan, beliau menyempatkan ngobrol panjang dengan saya sepanjang perjalanan sebelum sampai pada kantornya beliau, di mana itu saya akan mengajar. Nah, yang beliau ceritakan adalah bagaimana lika-liku serta perjuangan yang beliau lakukan ketika beliau itu berbisnis sampai akhirnya bisnisnya itu menjadi besar. Dari asalnya tukang gorengan, pernah jual es kelapa muda, lalu berlanjut sampai akhirnya menjadi sukses. Ketika dalam perjalanan itu saya sampai ke kantor, pulang pun diantar lagi oleh beliau. Dan ternyata dalam perjalanan pulang itu saya langsung mikir, wah, Masya Allah ya, saya harus menjadi pebisnis. Padahal pikiran itu tidak pernah saya miliki dari waktu pagi atau sebelum-sebelumnya jarang saya miliki untuk menjadi pebisnis. Tapi ketika saya ngobrol langsung kemudian saya, wah ini kelihatannya cocok menjadi pebisnis. Nah itulah untuk menggambarkan betapa cepatnya hati kita terpengaruh, betapa cepatnya hati kita untuk berubah-ubah. Dan betul-betul inilah yang menjadikan kita paham kenapa hati di dalam bahasa Arab disebut dengan qalbun li sur'ati inqilabiha, karena cepatnya dia berubah-ubah. Makanya kalau kita menjumpai wanita itu dikatakan wanita dengan salah satu sikap dan karakteristik unik yang melekat pada diri mereka. Salah satu karakteristik unik pada diri wanita itu apa? Li sur'ati inqilabiha. Perempuan itu merupakan makhluk yang paling cepat berubah. Pagi begini, siang begini, kemudian sore begini. Nah itulah merupakan salah satu karakteristik unik yang melekat pada diri wanita. Dan disitulah kita paham kenapa dinamakan hati dalam bahasa Arab itu adalah qalbun. Yang kedua, ketika hati itu berbolak-balik, bagi mereka yang memahami ini, disinilah dia akan membutuhkan poin yang kedua. Kalau hati kita cepat berbolak-balik, maka titipkanlah hati kita kepada Allah, zat yang sebaik-baik ketika diberikan titipan. Alladzi la yudayyi'u wada'iha, yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan itu Allah. Allah itu mensifati dirinya dengan sifat kalau dititipi tidak pernah menyia-nyiakan titipan. Makanya kalau kita menitipkan harta kepada Allah pada jalannya, ketika kita membelanjakan harta itu tidak pernah sia-sia. Justru bertambah dan bertambah sesuai dengan apa yang kita titipkan.
dan justru menitipkan kepada Allah itu, Allah akan menerima dengan kedua tangannya, dan kedua tangannya Allah adalah kanan, dan Allah akan menyuburkan apa yang kita titipkan kepadanya. Sama sebagaimana harta, ketika kita menitipkan kepada Allah itu tidak pernah sia-sia, dan harta itu kita akan jumpai dalam bentuk yang jauh lebih besar daripada apa yang kita titipkan, karena Allah membalas dengan yang lebih besar. Sama kondisi hati ketika kita menyadari berbolak-balik, maka pastikan bahwasanya hati kita ini harus kita titipkan kepada Allah. Makanya doa yang paling sering diminta oleh Nabi adalah doa meminta ketetapan hati supaya beliau diberikan istiqomah. Sampai kemudian Ummu Salamah bertanya sama beliau, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa sering dengan doa ini?" Perhatikan jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahwasanya beliau mengatakan, "Inna quluba bani adama isbi'aini min asabi'ir rahman yusarrifuhu haitsu yasha." Sesungguhnya hati anak manusia itu, wahai Ummu Salamah, berada di antara jari jemarinya Ar-Rahman. Dan saya meminta supaya hati saya diberikan pada ketetapan dan ketaatan ketika Allah membolak-balikkan hatiku. Berarti disinilah kita paham kalau antum, saya, dan semuanya kita mengetahui bahwasanya hati kita ini berubah-ubah, cepat terpengaruh. Maka titipkanlah hati kita kepada zat yang tidak pernah menyia-nyia titipan. Menyia-nyiakan titipan itu adalah kepada Allah. Supaya ketika hati kita yang berputar-putar, berbolak-balik di antara jari jemarinya Allah, maka ditetapkan hati kita di dalam ketaatan, dan ditetapkan hati kita di atas petunjuk dan taufik yang Allah berikan pada hati kita. Dan itulah yang kita harapkan. Sama pula ini ketika kita memiliki suami istri, ini salah satu hal yang penting juga. Memiliki suami atau memiliki istri, pasangan hidup, maka pastikan bahwasanya walaupun kita sudah menikah dengan dia, bukan berarti ketika kita menikah dengan dia itu bukan berarti bahwasanya kita mampu mengendalikan hatinya. Seorang istri tidak mampu mengendalikan hatinya suami sebagaimana seorang suami tidak mampu mengendalikan hati istrinya. Maka seorang suami ketika dia tahu bahwasanya dia telah menghalalkan seorang wanita, dan itu termasuk salah satu perkara yang berat, salah satu perkara yang sulit pada kehidupan ini, ketika dia harus apabila dalam berkeluarga, maka salah satu yang harus dilakukan itu adalah bagaimana dia meminta kepada pemilik hatinya kalau ada masalah dengan pasangan hidupnya. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika kita mendekat kepada pemilik hatinya, maka Allah yang akan mengendalikan hati itu sesuai dengan apa yang kita minta kepadanya. Ini salah satu hal yang cukup lumayan penting. Jadi kalau kita kemudian mengetahui bahwasanya hati itu di antara jari jemarinya Allah, hati itu cepat berbolak-balik, kan kita khawatir ya dengan hati suami kita, dengan hati istri kita, dengan hati anak kita. Maka titipkanlah kepada Allah sebagaimana kita menitipkan hati kita kepada Allah. Maaf ya, kita saja tidak mampu mengendalikan hati kita kan. Kita aja tidak mampu, kita ini terlalu lemah untuk mengendalikan hati kita kan. Makanya sampai hati kita saja berada di antar jari jemarinya Allah, sampai urusan ketawa, sampai urusan menangis. Bukankah Allah menyampaikan dalam surat An-Najm annahu huwa adhaka wa abka? Bukankah Allah yang menjadikan kamu ketawa dan menangis? Berarti sesungguhnya urusan hati kita itu betul-betul di antara jari jemarinya Allah. Kalau hati kita sendiri aja kita titipkan kepada Allah, maka sama. Ketika kita memiliki keluarga pada pasangan hidup kita, maka pastikan satu, kamu tidak bisa menguasai hatinya, kamu aja tidak menguasai hatimu kok. Yang kedua, titipkanlah hatinya orang yang kita cintai kepada Allah. Sehingga ketika ada satu masalah, satu problem yang hadir, maka ketika kita mendapatkan akses kita susah dekat kepada orang yang kita cintai ketika lagi ada masalah, maka mendekatlah kepada Allah yang memiliki hatinya, supaya Allah yang akan membolak-balikkan hati orang yang sedang bermasalah dengan kita sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah. Dan itu yang akan menjadikan kita tenang. Makanya sama pula ketika kita menjumpai ada seorang anak, ketika kondisi hatinya susah untuk dikendalikan, bapaknya menyuruh begini, ibunya menyuruh begini, tetapi hati sang anak malah justru menolak keras dari apa yang disampaikan oleh bapaknya, menolak keras dari apa yang disampaikan oleh ibunya, maka tidak ada hal yang paling baik kecuali adalah mendekatlah kepada pemilik hati sang anak. Dan pemilik hati sang anak itu adalah Allah.
Dan ketika kita mendekat kepada pemilik hatinya sang anak, mintalah kepada Allah supaya kita diberikan kebaikan pada hati anak kita, ketika kita tidak pernah bosan untuk meminta kebaikan kepada pemilik hati anak kita, yaitu adalah Allah. Dan itu penting itu dalam masalah berkeluarga dan di dalam masalah kita bersama pasangan kita. Makanya kalau kita boleh runut agak luas, makanya kita sampai tahu kan kalau kita nikah itu, ketika seorang laki-laki habis menikah, mengucapkan ijab qabul, maka sunahnya adalah mendatangi wanita yang telah dia halalkan, lalu mengecup keningnya. Setelah dikecup keningnya, maka kemudian disunahkan bukan hanya ngecup keningnya saja, tapi berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaiha. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaiha. Ya Allah, aku meminta kebaikan dari wanita ini dan kebaikan yang Engkau anugerahkan kepadanya, dan aku berlindung dari keburukan wanita ini dan keburukan yang Engkau anugerahkan kepadanya. Sebenarnya dari sunnah itu kita sudah diajarin oleh sunnah. Semenjak pertama kali kita nikah, pastikan bahwasanya kita dan pasangan kita tidak akan pernah mampu kita saling membimbing dan saling menguasai dalam kebaikan kecuali karena pertolongan Allah. Ketika kita menyadari bahwasanya hati kita dan hatinya dia itu berada di antara jari jemarinya Allah. Makanya salah satu perkara yang sering disampaikan oleh para ulama, kalau ada masalah, kalau ada problem yang hadir pada kehidupan kita, sampai para ulama mengarahkan kita, sampai para ulama itu menunjukkan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, memperbaiki kualitas kita di hadapan Allah, maka Allah yang akan memperbaiki kualitas apa yang ada di sekitar kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang kita harus pahami adalah sesungguhnya hati ketika itu miliknya Allah dan berbolak-balik cepat terpengaruh. Siapapun yang mampu menjaga amalan hatinya, maka itulah yang berpotensi besar untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kampung akhiratnya. Dan siapapun yang selalu lalai untuk mengontrol hatinya, lalu mengkondisikan bagaimana kesehatan hatinya, itulah yang sejatinya akan mendapatkan banyak kerugian dan banyak penyesalan dalam kehidupan kelak di akhirat. Dan itulah 3 poin penting sebelum kita membahas tentang masalah hati pada apa yang akan kita kaji. Ada 3. Hati dinamakan kolbun karena cepat berubah-ubah. Sesungguhnya yang kedua, hati itu di antara jari jemarinya Allah. Titipkanlah hati kita di hadapan Allah supaya hati kita ditetapkan dalam taufik dan kebaikannya. Dan semoga hati kita, dan titipkanlah hati orang-orang yang kita cintai di hadapan Allah, supaya kemudian Allah membantu kita mendapatkan apa yang kita minta kepadanya. Dan yang ketiga, hati merupakan komponen penting di dalam investasi terbaik ketika kita ingin untuk mendapatkan masa depan yang cerah pada kehidupan kampung akhirat kita. Dan masa depan yang cerah itu adalah masa depan dengan kondisi hati yang bersih dan jiwa yang bening. Sekarang kita akan membahas halaman yang ke-25. Yang kita bahas di halaman yang ke-25 yaitu adalah hati. Sesungguhnya hati bagi seluruh anggota badan itu merupakan raja bagi para prajuritnya. Semua bekerja berdasarkan perintahnya. Semua tunduk kepadanya. Karena perintah hatilah istiqomah dan penyelewengan itu ada. Begitu pula semangat untuk bekerja. Rasulullah sudah bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahya al-qalbu. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari hadis yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah itu sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya kedudukan hati itu sebagaimana selayaknya raja, yang apabila raja dan pemimpinnya itu benar, maka sesungguhnya seluruh anggota tubuh itu akan menjadi benar. Maka disitulah kita paham betapa pentingnya masalah kepemimpinan ya. Kalau sebagaimana raja, kalau kepemimpinan rajanya benar, maka seluruhnya yang lain itu akan menjadi benar. Sebagaimana ketika kepemimpinan raja itu sudah bermasalah, fasadat, rusak, maka yang lainnya pun akan menjadi rusak. Dan sesungguhnya Rasulullah itu mengibaratkan bahwasanya hati itu adalah raja. Berarti di situ kita ngambil pelajaran. Kalau kita ngelihat satu kaum, satu bangsa, yang dilihat itu pemimpinnya. Kalau pemimpinnya baik, semuanya insya Allah akan menjadi baik. Kalau pemimpinnya tidak baik, maka kemudian akan berakibat tidak baik pada semua urusan-urusan yang ada di bawah-bawahnya.
Maka itu yang kita dapati bahwasanya kedudukan hati adalah selayak sang raja. Makanya sampai Nabi kemudian menyampaikan di dalam tubuh itu ada sekerat daging. Yang mana kalau sekerat daging ini kemudian menjadi baik, maka seluruh anggota yang lainnya pun akan menjadi baik. Tapi kalau sekerat daging itu adalah buruk, rusak, maka yang lain pun akan kemudian menjadi rusak. Maka inilah yang dimaksudkan bahwasanya raja itu menduduki posisi paling penting dalam kehidupan manusia, yaitu menduduki posisi sebagai raja, dan raja itulah yang akan berpengaruh besar pada seluruh anggota tubuhnya. Bukankah orang bisa melakukan zina karena hati mengiyakan? Bukankah orang itu bisa melakukan sholat dan melakukan ketaatan karena hati yang membangunkan dia sampai dia melaksanakan sholat malam? Bukankah ada orang yang berani menundukkan pandangannya walaupun di hadapan wanita yang cantik karena hati yang memberikan amaran dan perintah? Selanjutnya komputer itu ada motherboardnya. Motherboardnya itulah yang menjadi penting dalam seluruh perangkat yang bernama komputer. Maka kemudian ketika motherboardnya itu rusak, maka yang lainnya tidak bisa digunakan. Tapi kalau motherboardnya baik-baik aja, maka seluruh peralatan dan perangkat dari komputer itu bisa untuk dimaksimalkan. Maka itulah pada kondisi hati. Makanya kemudian pertama kali sebelum terjadinya sesuatu, selalu akan muncul pertama kali itu di hati. Orang itu tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa terkontrol dan tanpa diketahui oleh hati, itu tidak mungkin. Jadi mungkin nggak ada orang melakukan sesuatu tanpa terkontrol oleh hatinya, tidak ada. Kalaupun ada, berarti dia tidak terkena hukuman. Contohnya orang yang sedang tidur, orang yang sedang gila, maka sesungguhnya orang-orang semacam itu menjadi orang yang tidak terkena objek hukuman. Kenapa? Karena dia melakukannya ketika tidur itu hatinya tidak tahu, tidak menyadari. Makanya dia melakukan. Orang ketika tidur ngelindur, jalan. Ataupun orang gila ketika dia tidak punya perangkat hatinya untuk menentukan ini baik dan ini benar. Makanya pada dua perkara itu tidak terkena objek hukuman. Tapi selain pada dua perkara itu, maka sesungguhnya hati itu sangat berperan. Tidaklah terjadi apapun pada kehidupan manusia kecuali pasti terlintas pada hatinya, dan hatinya itu memutuskan dilakukan ataukah tidak. Itu hati yang memutuskan. Ya, jadi tidak mungkin ada orang mengatakan saya nggak tahu tiba-tiba saya membunuh. Tidak mungkin. Pasti ada terlintas pada hatinya. Maka hatinya yang memberikan keputusan apakah dilakukan, dieksekusi ataukah tidak dieksekusi. Makanya orang yang beriman itu dia mendapati kondisi hatinya itu layaknya hakim yang selalu mengarahkan dia kepada eksekusi dan keputusan-keputusan yang sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Tapi orang-orang yang fajir, orang-orang yang berdosa, apapun yang muncul di hatinya, maka keputusan hakim pada hati orang yang banyak dosa itu selalu mengarahkan kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas, semua yang kita ucapkan, semua yang kita perbuat, semua yang kita lakukan, itu pertama kali pasti melintas pada hati dulu. Baru nanti hati memberikan perintah sesuai dengan apa yang ingin dilakukan, dengan apa yang ingin dikerjakan. Kalau dia ingin memukul, maka hati akan memberikan keputusan, tangan bergerak untuk memukul. Dan itu terjadi dengan sedemikian cepat, sepersekian detik. Pandang. Nah, pada saat itu dipandang. Tinggalin, jangan dipandang. Maka seketika itu kemudian dia langsung menunduk. Tapi yang jelas disitulah kita paham, tidak ada satu apapun, tidak ada satu perkara apapun, tidak ada satu perkara ucapan apapun, kecuali pasti hati itu terlintas dan hati yang memberikan eksekusi. Entah itu eksekusi yang baik atau itu eksekusi yang buruk, tergantung pada apa yang kita, tergantung itu kepada bagaimana kondisi hati kita. Makanya sampai Nabi mengatakan kalau dia baik, maka akan baik seluruhnya. Kenapa? Karena hati itu ketika menjadi hakim, memberikan keputusan untuk mengeksekusi, kalau dia kondisinya baik, selayaknya hakim. Hakim yang baik itu pasti memberikan keputusan yang adil. Tapi kalau kemudian dia itu hatinya tidak baik, sebagaimana seorang hakim yang culas, yang dia berpakaian dengan pakaian kehormatan, tetapi justru perangainya dan perilakunya itu lebih hina daripada serigala yang paling lapar sekalipun. Karena dia akan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, membolehkan yang tidak boleh, menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Maka hati itu merupakan tempat lintasan semua hal. Itu semuanya ada di hati. Makanya kalau kemudian kita memahami, kita baru ngerti kenapa kok Nabi sampai mengatakan dalam riwayat Bukhari, ala inna fil jasadi mudghatun
Idza saluhat saluhal jasadu kullaha fa idza fasadat fasadal jasadu kullaha ala wahya al-qalbu. Kenapa Nabi sampai mengatakan di dalam tubuh kita ada kerat yang mana kalau kerat ini bagus maka semuanya akan menjadi bagus? Karena hati itu hakim yang dia itu menentukan untuk memberikan eksekusi dan putusan. Kalau hatinya mengatakan ndak ya akan ndak. Walaupun seluruh syahwatnya menginginkan, walaupun kemudian seluruh anggota tubuhnya itu menginginkan. Makanya orang yang beruntung, orang yang beriman dengan orang yang fajir. Fajir itu apa sih? Fajir itu berdosa. Apa sih bedanya orang fajir dengan orang yang muttaqin, Ustaz? Sebenarnya simpel, banyak perbedaannya, tapi saya buatkan sebuah ringkasan perbedaan antara orang yang beriman dengan orang fajir. Orang fajir itu orang yang syahwatnya itu lebih kuat daripada keputusan hatinya. Hatinya sakit, syahwatnya kuat. Akhirnya apa? Mereka berkolaborasi untuk menghasilkan semua keburukan dan semua tindakan yang dimurkai oleh Allah. Tapi orang yang beriman itu adalah orang yang hatinya kuat. Ketika hatinya kuat, hatinya sehat, maka syahwatnya melemah. Sehingga ketika ada godaan-godaan syahwat, maka hatinya yang akan mematikan itu. Kayak tubuh kita. Kalau imun tubuh kita lagi bagus, maka virus, bakteri yang muncul akan dihantam sama imun tubuh dalam tubuh kita. Dihantam satu persatu, mati dia. Dan tidak bisa melanjutkan aksinya di dalam tubuh kita. Kapan virus, bakteri tidak akan berkutik di dalam tubuh kita? Simple. Yaitu ketika dalam kondisi imun tubuh kamu pada kondisi yang baik. Maka kemudian seluruh bakteri dan virus akan dimatikan oleh imun tubuh kita. Maka sama. Syahwat itu ada atau tidak ada? Syahwat itu ada. Tidak mungkin manusia tidak punya syahwat. Bukan orang yang beriman itu bukan orang yang tidak punya syahwat. Salah. Orang kalau tidak punya syahwat, tidak punya anak. Syahwat itu ada. Cuma orang yang beriman itu mereka mendapati kekuatan dan kesehatan hatinya lebih kuat daripada syahwatnya. Makanya ketika syahwatnya muncul karena sebuah perkara, maka hatinya akan mengontrol dan mematikan syahwat itu supaya syahwat itu tidak sampai mendatangkan perkara-perkara tindakan dan merugikan kepada orang yang melakukannya. Makanya itu saja. Sebenarnya di situ. Makanya sangatlah penting. Akhirnya mulailah kita paham. Oh, berarti sedemikian pentingnya persoalan hati yang berkaitan betul tentang bagaimana kondisi hati kita dan berkaitan betul tentang bagaimana kesehatan hati kita. Makanya sangat diperhatikan oleh syariat Islam. Karena apa? Karena sekali lagi saya akan sederhanakan. Tidak ada sebuah perkara, tidak ada sebuah ucapan, tidak ada sebuah tindakan, kecuali pasti melintas dulu pertama kali di hati dan hatinya akan memberikan keputusan. Yaitu keputusannya mengiyakan atau meng-cancel tindakan itu. Dan itulah pentingnya bagi kita untuk memperhatikan kesehatan hati kita. Layaknya pemilik komputer sangat memperhatikan motherboardnya yang penting, yang menjadi bagian penting. Selayaknya seorang mukmin itu adalah memperhatikan hati. Karena kalau kita mendapati lintasannya itu baik, maka akan berakibat kepada kebaikan. Tapi kalau kita mendapati cawan hati kita sakit, kotor, maka apa yang terlintas itu pasti akan merusak bagaimana kehidupan kita selaku manusia. Dan itulah yang menjadikan kita memahami sampai Rasulullah SAW kemudian mengibaratkan bahwasanya hati sebagaimana raja yang apabila dia baik maka seluruh anggota tubuhnya yang lain akan menjadi baik. Dan ketika dia buruk maka seluruh anggota tubuhnya itu akan menjadi buruk. Makanya tidak mengherankan Allah itu kalau memberikan kekuatan kepada manusia itu bukan hanya fisik yang paling dominan. Allah itu kalau ingin mengkuatkan hati manusia, ingin menenangkan, maka yang menjadi tempat landingnya adalah hatinya. Kekuatan itu terletak pada hatinya. Allah kalau ingin menguatkan orang itu kadang-kadang bukan melewati fisiknya, tapi melewati hatinya. Ketika hatinya kuat, sehat, maka perkara berat akan tampak ringan kepada hati yang sehat. Makanya Masya Allah ya, berapa sering kita melihat diri kita atau melihat orang lain, ada orang yang biasa, kurus, makannya juga tidak terlalu bergizi gitu. Mungkin makannya tidak semahal sebagian orang yang lain gitu. Tapi kalau dia sholat, dia mampu bertahan berdiri sampai setengah jam 1 rakaat. Tapi di sisi yang lain kita mendapati ada orang makanannya bergizi,
makanannya mahal, bahkan dia memiliki ahli gizi yang dia konsultasikan semua makanannya dan minumannya kepada ahli gizinya. Ketika dia bayar ahli gizinya, dengan kekuatan yang dia miliki, mampu lari sampai 40 kilo, mampu sepedaan sampai 50 kilo, tapi giliran berdiri di dalam sholat baru 5 menit tapi terasa letih dan dia merasa bosan untuk terus melanjutkan berdirinya. Itu menunjukkan kepada kita, Allah itu kalau menganugerahkan kekuatan, Allah kuatkan dan sehatkan hati manusia. Tapi kalau Allah berpaling dari manusia, maka Allah biarkan hatinya itu rapuh walaupun fisiknya memiliki fisik yang lebih kuat daripada orang lain, tetapi hatinya itu parah dan hatinya dalam kondisi sakit. Nah, inilah yang menjadikan kita meminta kepada Allah itu kenapa? Ya, inilah menjadikan kita meminta supaya kita diberikan hati yang khusyuk, dan kita berlindung dari hati yang tidak khusyuk, yang tidak kuat melakukan kebaikan. Makanya ada 4 perkara yang selalu Nabi itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 4 perkara yang mana Nabi melihatnya ini perkara merusak betul. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', yaitu ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmunya dapat tapi tidak merubah menjadikan dia lebih baik. Min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha, hati yang tidak pernah khusyuk. Nabi itu betul-betul berlindung dari hati yang tidak pernah khusyuk. Hati yang tidak pernah khusyuk itu ya akhirnya tidak pernah mampu berlama-lama dalam ketaatan. Baru ngaji sebentar, 5 menit, 10 menit sudah mulai gelisah, buka handphone, sudah mulai selancar dalam sosial media yang dia inginkan. Karena dia tidak betah dengan ilmu yang dia dengarkan. Itu termasuk pada kategori hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, Nabi berlindung dari wamin doain la yusma, doa yang tidak pernah didengar oleh Allah. Kan kasihan ya, layaknya anak kecil ketika ngomong minta macam-macam sama bapaknya tapi bapaknya nggak mendengarkan, itu kan tangisan anak itu kan semakin keras ya. Kemudian wa nafsin la tashba, dan kemudian dari nafsu yang tidak pernah cukup. Maka yang menarik yang kita perhatikan adalah Nabi itu berlindung dari hati yang tidak pernah khusyuk. Karena apa? Karena Allah itu kalau sudah tidak ridho sama orang, Allah tinggalkan dia dan hatinya, sehingga dia tenggelam dengan berbagai macam syahwatnya dan akhirnya tidak mampu menikmati apa yang harus dia nikmati pada setiap ibadah dalam setiap ketaatan yang harusnya itu menumbuhkan ketenangan dan kebahagiaan dia sebagai seorang manusia. Maka inilah yang menjadikan kita memahami, yang kita khawatirkan itu adalah ketika kita mendapatkan 4 perkara itu. Maka inilah yang menjadikan kita memahami betul, ya Allah, betapa pentingnya kita akhirnya melihat kondisi hati. Hati itu adalah hakim yang memberikan keputusan. Hati merupakan sebuah tempat yang menjadi lintasan dari setiap apapun yang dilakukan oleh manusia. Tidak ada apapun yang dilakukan manusia kecuali pertama kali itu melintasnya di hati. Baru kemudian hati yang akan memberikan sebuah amaran sesuai dengan kondisinya. Mata untuk melihat, tangan untuk memegang, kaki untuk melangkah, tubuh yang harus bergoyang, rambut yang harus begini, semuanya itu dirahkan oleh hati. Sampai persoalan rambut pun itu tidak ada, itu pun tidak lepas dari kaitannya dengan hati. Masalah kuku pun itu tidak ada, itu pun tidak lepas dari kaitannya dengan hati. Kenapa? Sekali lagi, semua yang terjadi pada tubuh kita itu selalu melintasnya itu pertama kali di hati. Dan hati yang memutuskan iya atau tidak. Pernah kan kita lihat ada orang yang kemudian selalu memikirkan rambutnya gitu. Lalu kemudian dia bisa melakukan ini dan itu dengan rambutnya, kukunya, kuku kakinya. Dan itu ada kaitannya dengan hati. Masya Allah ya. Sampai urusan kuku, sampai urusan rambut, sampai urusan kuping, sampai urusan apapun. Itu pertama kali selalu melintas pada hati. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Allah itu kalau ingin mengkuatkan manusia, Allah akan kuatkan manusia itu berdasarkan pada hatinya dulu. Allah kuatkan hatinya. Makanya berapa banyak kita lihat orang yang kurus, kita lihat orang yang biasa makanannya, mungkin tidak terlalu bergizi makanannya, tetapi Masya Allah, dia mampu berdiri dan menikmati setiap ketaatan dia kepada Allah karena hatinya dibesarkan oleh Allah. Makanya sampai kita dapati ada orang-orang itu, Masya Allah ya, kalau hatinya sudah dipilih oleh Allah itu, ada orang itu terkadang ketika di dunia tidak dipandang, tapi bisa jadi urusannya di hadapan Allah itu besar dan agung.
Dan Allah kalau sudah membenci orang itu, Allah akan biarkan dia dengan hatinya, lalu Allah biarkan dengan apapun yang dia lakukan ketika dia tidak memiliki kekuatan hati, ketika seringnya dia bermaksiat kepada Allah atau seringnya dia meninggalkan dan tidak merespon setiap panggilan Allah, Allah sampai jadikan hatinya dalam kondisi rusak dan akhirnya hatinya tidak bisa menikmati semua ketaatan dalam kehidupan ini. Dan alangkah meruginya kita kalau kemudian kita tidak pernah merasakan kenikmatan dalam ketaatan kita. Syekhul Islam itu, Ibnu Taimiyah itu berkata kepada kita pada salah satu perkataan beliau, inna fid dunya lajannatun man yadkhuluha fil akhirah. Maka Ibnu Taimiyah itu, Syekhul Islam itu berkata, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapapun yang memasuki surga di dunia ini, maka dia akan memasuki surga di akhirat, yaitu surga yang ada di akhirat nanti. Tapi siapapun yang tidak memasuki surga di dunia, maka dia sulit membayangkan dirinya akan masuk pada surga di akhirat. Apa itu yang dinamakan surga hati? Surga hati itu adalah ketenangan, kenikmatan dalam ibadah, ketenangan dalam ketaatan yang dia rasakan ketika dia menjadi hambanya Allah. Itulah yang namanya surganya hati. Ya. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali adalah hati-hati yang diberikan oleh Allah sifat khusyuk pada hati mereka. Itulah yang disebut dengan surga hati. Makanya sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berkata, siapapun yang dia itu mendapatkan surga hatinya, maka sesungguhnya dia akan memasuki surga di akhirat. Tapi siapapun yang tidak pernah memasuki surga di dunia, hatinya tidak pernah tenang, didominasi rasa resah, khawatir, gelisah, pikiran yang jelek, prasangka yang buruk, terus semacam itu, maka sesungguhnya dia itu mendapatkan hati yang buruk. Dan dia tidak bisa merasakan surga hati pada kehidupan di dunia. Dan Syekhul Islam itu berkata, orang yang tidak bisa merasakan surga di dunia, sulit membayangkan dia akan mendapatkan surga pada kehidupan di akhirat. Kenapa? Karena surga di akhirat itu sangat tergantung pada proses ketika kita melewati surga di dunia, apakah kita mendapatkannya ataukah tidak. Jadi makanya kalau ada orang pada kehidupannya kita lihat dari kejauhan orangnya tenang, orangnya bahagia dalam iman, ketenangan dalam ketakwaan dia, tidak ada yang membuat dia risau, tidak ada yang membuat dia takut dan khawatir. Dengan keimanan dan ketaatan yang dia lakukan, Masya Allah, kalau kita melihat orang semacam itu dan memang betul-betul dia semacam itu dalam dohirnya dan batinnya, berarti orang itu adalah orang yang telah mencicipi surga hati di dunia. Dan orang itu akan besar kemungkinan untuk mendapatkan surga di akhirat. Tapi kalau ada seseorang manusia kok resah, cemas, khawatir, terutama dalam masalah syahwat, dunia, akhirnya dia mencomot yang haram, ngambil yang haram, dan seluruh perkara-perkara yang haram, sampai kemudian dia resah dalam kehidupan ini, frustasi, depresi, tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan. Bahkan dia tidak mampu menikmati Qur'annya, tidak mampu menikmati sholat malamnya, tidak pernah menikmati bacaan Qur'annya, tidak pernah menikmati dakwahnya, tidak pernah menikmati masjidnya untuk dia datangi, tidak pernah menikmati seluruh ketaatan yang dia kerjakan. Sesungguhnya dia terhalang dari surga hati di dunia. Orang yang terhalang dari surga hati di dunia, maka sejatinya dia akan terhalang dari surga di akhirat kelak. Dan itulah yang kita khawatirkan. Makanya betul kata Rasulullah itu, kalau kemudian hatinya telah baik, satu kerat daging itu ketika menjadi tempat lintasan dari semua perkataan dan perbuatan, maka sesungguhnya ketika hatinya baik, maka yang lainnya pun akan menjadi baik. Keperkataannya menjadi baik, urusan rambutnya pun akan jadi baik kalau hatinya baik. Makanya kan, kalau orang itu hatinya baik, urusan rambut pun akan sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Pernah nggak kita ngelihat anak perempuan masih kecil-kecil gitu, hanya kelihatan rambutnya aja sudah malu nangis supaya rambutnya ditutupi, padahal dia belum balik. Itu karena hatinya baik. Akhirnya apa? Terlintas ketika kelihatan rambutnya, yang pertama kali adalah bersedih ketika dia tahu rambut itu kelihatan, ketika tahu bahwasanya rambut yang kelihatan itu tidak disukai oleh Allah. Itu hati yang baik, selalu mengarahkan kepada sesuatu yang baik. Dan hati semacam inilah yang akan mengantarkan kepada kelapangan dan kebahagiaan. Karena sesungguhnya hatinya akan dikuatkan oleh Allah, dan ini termasuk pada kategori hati yang khusyuk.
Makanya Masya Allah ya, inilah yang kita akhirnya miliki. Kenapa kemudian kita tidak boleh untuk menganggap remeh persoalan hati kita, tidak boleh menganggap sebelah mata tentang kondisi hati kita, karena sesungguhnya ini bukan persoalan remeh, ini persoalan besar, dan semua kaitannya itu pada kondisi hati kita. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Berarti ketika kita ngajarin anak itu ya salah satu yang kita harus fokuskan dan kita konsentrasikan itu ya bagaimana mengkondisikan hati anak kita supaya hati anak kita bersih, melihat orang lain dengan baik gitu. Karena itulah sejatinya kita mengarahkan kepada salah satu ilmu yang utama, yaitu adalah kebersihan hati. Makanya kalau kita melihat para ulama itu menyampaikan kalau mendidik anak itu yang kita harus perhatikan dan fokus itu akidahnya, dan termasuk di dalamnya itu kebersihan hatinya, baru fikih ibadahnya. Fikih ibadah itu sebenarnya nomor 2, bukan nomor 1. Fikih ibadah itu nomor 2. Dan Masya Allah ya, saya nggak ngerti, banyak orang tua menempatkan fikih ibadah nomor 1 dia. Padahal fikih ibadah itu nomor 2. Nomor 1-nya adalah akidah dulu. Akidah itu pancaran hati yang kuat ketika terikat kepada Allah. Hati itu penting. Pertama itu akidah dulu. Dan akidah itu kaitannya dengan hati adalah kaitannya tidak terpisahkan. Ya, karena fikih ibadah itu nomor 2. Makanya hatinya dikuatkan, hatinya berprasangka yang baik, hatinya itu menjadi bersih. Maka itulah yang menjadikan setiap orang tua akan merasa lapang dan bahagia ketika menjumpai kebaikan pada kehidupan anaknya. Makanya setiap orang tua siapapun yang tidak memperhatikan akidah yang seanak, tidak memperhatikan akidahnya, tauhidnya, hatinya, maka sesungguhnya itu hanya menjadi bom waktu yang akan meledak dan bisa merusak banyak perkara kebaikan di masa mendatang ketika kita tidak memperhatikan hatinya. Sekali lagi saya sampaikan, mendidik anak itu bukan hanya fikih ibadahnya. Fikih ibadah itu nomor 2. Primer sih, tapi nomor 2. Yang primer nomor 1 itu akidah. Makanya kemudian Yakub itu ketika didokumentasikan oleh Allah, Yakub itu apa? Berkata, "Ma ta'buduna min ba'di." Beliau berkata kepada anaknya, apa yang kalian sembah setelahku? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami menyembah kepada Robmu dan Rob sebelum nenek dan Rob nenek moyang kamu. Dan itu menunjukkan akidahnya itu kuat, tauhidnya itu adalah kuat. Dan inilah yang menjadikan kita memahami, inilah yang menjadikan kita mengerti betapa pentingnya persoalan hati pada kehidupan kita. Karena hati itu menjadi tempat lintasan dalam setiap peristiwa. Tidak ada yang luput dari hati kita. Semuanya terekam baik oleh hati kita. Sebelum itu terjadi, maka hati yang akan memberikan keputusan. Mengiyakan atau mempending. Mengiyakan atau mengcancel. Dan itu tergantung pada kondisi hatinya. Itulah yang kita dapatkan dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis ketika Nabi mengibaratkan hati sebaratnya sekumpal daging, apabila baik-baik semuanya, kalau buruk-buruk semuanya. Sekarang kemudian macam-macam hati. Macam-macam hati itu apa saja, Ustadz? Nah, ternyata hati itu walaupun kita sudah mengetahui tempat lintasan yang luar biasa, maka hati itu ternyata berbeda-beda. Apa itu macam-macam hati? Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita, memberikan keberkahan untuk kita, dan apa yang kita pelajari semoga mendapatkan kebaikan yang bisa mendekatkan kita kepada cinta dan ridhonya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada Abu Rakilah.